Oke, baik teman-teman, bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan dan akhirnya kita sudah tiba pada materi terakhir yaitu materi 9 dan materi 9 ini kita akan membahas tentang partisip aoris ya. Materi sebelumnya di materi 8 kita sudah membahas tentang apa itu kata kerja partisip atau apa itu modus partisip. Tapi kali ini kita akan melanjutkan dengan partisip spesial untuk bentuk waktu aoris. Partisip aoris adalah bentuk partisip tapi khusus membahas bentuk waktu aoris. Berarti dia partisip untuk masa lampau. Nah, kita mulai dengan partisip aktif aoris 1. Ciri umum dari partisip adalah bahwa bentuk waktu aoris partisip tidak mengandung augmen. Untuk menghafal bentuknya, yang pertama dihafal adalah akhirannya, yaitu sas untuk maskulin, sasa untuk feminin, dan san untuk netral. Selanjutnya, deklinasikan. Untuk maskulin dan netral mengikuti kata benda deklensi 3, dan untuk feminin mengikuti deklensi 1 tipe doksa. Nah, contoh di bawah sini ketika contoh untuk penggunaan kata partisip aoris ya, untuk partisip aoris, partisip aktif aoris 1. Nah, di sini akhiran-akhirannya adalah lusas, lusantos, lusanti, lusanta, lusantes, lusanton, lusasin, dan lusantas. Nah, teman-teman, ini sudah menggunakan contoh kata liuo ya. Jadi ini akhirannya sudah dipadankan dengan kata liuo. Sekali lagi untuk maskulin, lusas, lusantos, lusanti, lusanta, lusantes, lusanton, lusasin, lusantas. Oke, kita ke feminin sekarang. Feminin tunggalnya adalah lusasa, lusases, lusasei, lusasan. Kemudian jamaknya lusasai, lusason, lusasais, lusasas. Netralnya kita ke tunggal dulu. Netral tunggal lusan, lusatos, lusanti, lusan. Jamaknya liusanta, liusanton, liusasin, liusanta. Kita mulai dari maskulin tadi ya. Seperti biasa pemberian terjemahannya ya. Mulai dari liusas berarti dia adalah partisip aktif aoris 1. Liusas berarti diterjemahkan seorang lelaki yang telah melepaskan. Seorang laki-laki yang telah melepaskan. Genetifnya liusantos berarti diterjemahkan dari seorang laki-laki yang telah melepaskan. Datifnya liusanti berarti diterjemahkan kepada seorang laki-laki yang telah melepaskan. Akusatifnya sama seperti nominatif ya, diterjemahkan. Liusanta diterjemahkan sama dengan nominatif seorang laki-laki yang telah melepaskan. Jamaknya untuk maskulin jamak, nominatif maskulin jamak liusantes diterjemahkan orang-orang laki-laki atau para lelaki yang telah melepaskan. Genetif maskulin jamaknya liusanton. Nah, liusanton diterjemahkan dari para lelaki yang telah melepaskan. Datif maskulin jamaknya liusasin diterjemahkan kepada para lelaki yang telah melepaskan. Kemudian akusatifnya liusantas ya, para lelaki yang telah melepaskan. Pola yang sama juga akan berlaku untuk feminin dan netral. Bedanya kalau di feminin diganti kata laki-laki tadi dengan perempuan, dan kalau di netral diganti dengan hal untuk tunggal dan hal-hal untuk jamak. Jadi contoh misalnya di feminin, nominatif feminin tunggal liusasa diterjemahkan seorang perempuan yang telah melepaskan. Genetif feminin tunggalnya liusases dari seorang perempuan yang telah melepaskan. Datif feminin tunggalnya liusasei berarti diterjemahkan kepada seorang perempuan yang telah melepaskan. Akusatifnya liusasan ya, seorang perempuan yang telah melepaskannya. Demikian juga untuk jamak ya, polanya sama seperti tadi waktu penjelasan maskulin. Netral sebagai contoh untuk tunggal, nominatif netral tunggal, liusan berarti diterjemahkan suatu hal yang telah melepaskan. Kemudian genetif netral tunggalnya liusatos, dari suatu hal yang telah melepaskan.
Datif netral tunggalnya Liusanti diterjemahkan dari kepada suatu hal yang telah melepaskan. Akusatif netral tunggalnya Liusan diterjemahkan suatu hal yang telah melepaskan. Pola untuk jamak juga akan sama dan menyesuaikan dengan penjelasan yang tadi. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini kita akan dipertemukan dengan bentuk aoris yang cukup baru ya, yaitu partisip medium aoris 1. Partisip medium aoris 1. Jadi tadi aktif, sekarang kita ke medium. Ya. Akhirannya yaitu samenos untuk maskulin, samene untuk feminin, dan samenon untuk netral. Selanjutnya deklinasikan. Untuk maskulin dan netral mengikuti kata benda deklensi 3, dan untuk feminin mengikuti deklensi 1 tipe fone. Ya. Jadi untuk maskulin, lusamenos, lusamenu, lusamenoi, lusamenon. Itu tunggal, jamaknya lusamenoi, lusamenon, lusamenois, lusamenus. Untuk feminin, tunggalnya lusamene, lusamenes, lusamenei, lusamenen. Jamaknya lusamenai, lusamenon, lusamenais, lusamenas. Untuk netral, tunggalnya lusamenon, lusamenu, lusamenoi, lusamenon. Jamaknya lusamena, lusamenon, lusamenois, lusamena. Nah, karena ini medium, jadi seperti biasa akan ada kata sendiri di ujung terjemahannya. Jadi misalnya contoh, nominatif maskulin tunggal ya. Nominatif maskulin tunggal di situ lusamenos ya. Lusamenos, nominatif maskulin tunggal diterjemahkan seorang laki-laki yang telah melepaskan sendiri. Genetifnya lusamenu diterjemahkan berarti dari seorang laki-laki yang telah melepaskan sendiri. Kemudian datif sebentar ya. Sebentar, mana ini ya? Mana dia? Aduh, mana ini ya? Sorry. Oke, lanjut ya guys. Oke, kita lanjut ke contoh. Misalnya di sini untuk nominatif maskulin, tadi datif ya. Datif maskulin tunggal lusamenoi. Lusamenoi berarti kepada seorang laki-laki yang telah melepaskan sendiri. Ya. Untuk akusatifnya lusamenon, terjemahannya sama seperti nominatif ya. Oke, kita ke jamak sekarang. Jamaknya nominatif maskulin jamak lusamenoi, berarti diterjemahkan para lelaki yang telah melepaskan sendiri. Kemudian genetifnya lusamenon berarti diterjemahkan dari para lelaki yang telah melepaskan sendiri. Datifnya lusamenois diterjemahkan kepada para lelaki yang telah melepaskan sendiri. Dan akusatifnya lusamenus, terjemahannya sama seperti nominatif maskulin jamak. Nah teman-teman, untuk feminin dan netral dia akan mengikuti pola ini ya. Jadi bedanya kalau tadi misalnya nominatif maskulin ya, kita coba ke nominatif dulu. Nominatif tunggal sebagai contoh. Nominatif maskulin tunggal lusamenos diterjemahkan seorang laki-laki yang telah melepaskan sendiri. Kalau kita ke nominatif feminin tunggal, Kalau kita ke nominatif feminin tunggal berarti lusamene diterjemahkan seorang perempuan yang telah melepaskan sendiri. Kalau kita ke netral, nominatif netral tunggal di sana ada lusamenon, berarti diterjemahkan suatu hal yang telah melepaskan sendiri. Dan seterusnya mengikuti pola tersebut. Nah teman-teman, kemudian setelah membahas aoris 1, ternyata partisip ini juga ikut membahas aoris 2 ya. Sehingga teman-teman kalian juga harus menerima keadaan bahwa ada kata-kata kerja yang sudah mengalami perubahan bentuk yang harus kalian urusi juga di materi terakhir ini ya. Saya minta maaf ya, memang agak ribet tapi ini yang perlu kita bahas dan urus. Oke, poin 3, partisip aktif aoris 2. Cari kata-kata yang termasuk dalam kata kerja aoris 2, kemudian transfer ke partisip aoris 2 dengan menghilangkan unsur augmen. Contoh, horao ya. Horao ketika berubah bentuk menjadi aoris 2, dia akan menjadi eidon ya.
Eidon, hilangkan augmennya, berarti dia tersisa idon ya. Karena on adalah akhiran aoris, berarti dia juga harus dihilangkan akhiran on. Jadi tersisa id ya, tersisa iota dan delta. Tambah akhiran partisip aktif present, yaitu on untuk maskulin, usa untuk feminin, dan on untuk netral dan deklinasinya gitu ya. Nah, ini contoh ya untuk kata horao yang sudah berubah menjadi idon. Ya. Untuk maskulin, tunggalnya idon, idontos, idonti, idonta. Jamaknya idontes, idonton, idusin, idontas. Untuk feminin, tunggalnya idusa, iduses, idusei, idusan. Jamaknya idusai, iduson, idusais, idusas. Netral untuk tunggal idon, idontos, idonti, idon. Jamaknya idonta, idonton, idusin, idonta. Oke, ya, seperti biasa ya. Kita ke contoh, misalnya nominatif maskulin tunggal. Nominatif maskulin tunggal idon berarti diterjemahkan seorang laki-laki yang telah melihat. Ya, seorang laki-laki yang telah melihat. Idontos, genetif maskulin tunggalnya, berarti diterjemahkan dari seorang laki-laki yang telah melihat. Datifnya idonti, berarti diterjemahkan kepada seorang laki-laki yang telah melihat. Akusatifnya idonta, diterjemahkan seorang laki-laki yang telah melihat. Jamaknya kita tetap masih di maskulin. Jamaknya nominatif jamak idontes, diterjemahkan para lelaki atau para laki-laki yang telah melihat. Genetif maskulin jamak idonton, diterjemahkan dari para lelaki yang telah melihat. Datif maskulin jamaknya idusin, diterjemahkan kepada para lelaki yang telah melihat. Dan kemudian akusatif maskulin jamaknya idontas, diterjemahkan para lelaki yang telah melihat ya. Polanya sama juga ya untuk feminin dan netral. Misalnya saya ambil contoh ya. Misalnya orang pakai contoh genetif ya. Genetif maskulin tunggal idontos, diterjemahkan dari seorang laki-laki yang telah melihat. Berarti kalau feminin, genetif feminin tunggalnya iduses, diterjemahkan dari seorang perempuan yang telah melihat. Netralnya, genetif netral tunggal idontos, diterjemahkan dari suatu hal yang telah melihat. Ingat ya, polanya akan tetap sama dan jenis kelamin akan menyesuaikan dari apa yang tertera di situ, entah dia maskulin, feminin ataupun netral. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini masih ada ya, yaitu partisip medium aoris 2. Dia pakai partisip medium tapi khusus untuk aoris 2. Aoris untuk kata-kata kerja yang tidak beraturan. Bentuk ini sama dengan partisip aktif aoris 2. Hanya akhirannya yang berbeda, yaitu omenos, omene, dan omenon. Berarti omenos untuk maskulin, omene untuk feminin, dan omenon untuk netral. Dan deklensinya adalah maskulin, tunggalnya idomenos, idomenu, idomenoi, idomenon. Jamaknya idomenoi, idomenon, idomenois, idomenu. Femininnya untuk tunggal idomene, idomenes, idomenei, idomenen. Jamaknya idomenai, idomenon, idomenais, idomenas. Untuk netral, tunggalnya idomenon, idomenu, idomenoi, idomenon. Jamaknya idomena, idomenon, idomenois, idomena. Ya, silakan dihafalkan dan pola terjemahannya masih sama seperti yang tadi ya. Terjemahannya tidak berbeda, hanya karena ini medium jadi tetap tambahkan kata sendiri di ujung kalimat. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini ada partisip pasif aoris ya. Partisip pasif aoris. Akhiran-akhirannya adalah teis untuk maskulin, teisa untuk feminin, dan ten untuk netral. Maskulin dan netral mengikuti deklensi 3, sedangkan feminin mengikuti deklensi 1 ya. Jadi kita langsung, karena ini partisip pasif aoris, jadi dia bisa menggunakan kata-kata kerja yang beraturan ya. Jadi kita akan kembali kepada kata liuo sebagai contoh. Nah, untuk maskulin kalau sudah dipadankan dengan kata liuo, dia akan jadi liuteis, liutentos, liutenti, liutenta.
Jamaknya lutentes, lutenton, luteisin, lutentas. Oke, kita mulai dari seperti biasa ya, nominatif maskulin tunggal. Luteis berarti diterjemahkan seorang laki-laki yang telah dilepaskan. Ingat, karena ini pasif jadi diterjemahkan dilepaskan untuk kata kerjanya. Seorang laki-laki yang telah dilepaskan. Kemudian genetif tunggalnya berarti lutentos diterjemahkan dari seorang laki-laki yang telah dilepaskan. Datif tunggalnya liutenti diterjemahkan kepada seorang laki-laki yang telah dilepaskan. Akusatif tunggalnya liutenta diterjemahkan seorang laki-laki yang telah dilepaskan. Jamaknya nominatif jamak liutentes, ini masih di maskulin. Nominatif maskulin jamak liutentes diterjemahkan para laki-laki atau para lelaki yang telah dilepaskan. Genetif jamaknya liutenton diterjemahkan dari para lelaki yang telah dilepaskan. Datif jamaknya luteisin diterjemahkan kepada para lelaki yang telah dilepaskan. Akusatif jamaknya lutentas diterjemahkan para lelaki yang telah dilepaskan. Pola untuk feminin dan netral juga akan menyesuaikan ya. Misalnya saya ambil contoh datif maskulin tunggal ya, akan dibandingkan dengan datif feminin, jamak saja ya. Jadi datif maskulin jamak akan dibandingkan dengan datif feminin jamak dan datif netral jamak. Kita mulai dari datif maskulin jamak. Datif maskulin jamak di situ ada luteisin ya. Luteisin diterjemahkan kepada para lelaki yang telah dilepaskan. Berarti femininnya ya, datif feminin jamak adalah luteisais ya. Luteisais diterjemahkan kepada para perempuan yang telah dilepaskan. Netralnya, datif netral jamak, di situ ada luteisin. Luteisin diterjemahkan kepada hal-hal yang telah dilepaskan. Oke teman-teman, di sini ada dua catatan bagaimana cara menerjemahkan partisip aoris. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini dia. Yang pertama, apabila partisip aoris mau menjelaskan benda, baik itu subjek atau objek, maka terjemahannya adalah yang telah ya. Karena ini partisip aoris, ada kata yang dan ada kata telah di situ. Yang untuk mewakili partisip dan telah untuk mewakili aoris sebagai waktu lampau. Kemudian catatan yang kedua adalah apabila partisip itu berada pada posisi anak kalimat, maka diterjemahkan setelah. Dibandingkan dengan kata present ya, diterjemahkan ketika atau sementara. Ini tentu bisa dibandingkan dengan konstruksi genetif absolut di materi 8, materi minggu lalu. Nah, kalimat seperti ini penting untuk dilihat hubungan waktu dengan kata kerja utama. Yang berarti bahwa kata kerja di anak kalimat lebih dulu terjadi dari kata kerja utama ya, karena ini adalah partisip aoris yang menunjukkan waktu lampau, sehingga kata kerja di anak kalimat lebih dulu terlaksana dibandingkan dengan kata kerja utama yang ada di induk kalimat. Oke, di sini ada vocabulary yang teman-teman harus hafalkan ya. Ada dua kata kerja, ada poreuomai yang artinya pergi atau maju, dan ada kata hyparcho ya. Hyparcho diterjemahkan ada, berada atau mempunyai. Kemudian ada 11 kata benda ya, ada aner, gunet, lipsis, tugater dan seterusnya. Kita mulai dari aner ya, hoaner atau tu andros diterjemahkan man atau husband ya, suami atau laki-laki dewasa. Kemudian yang kedua ada hegune atau tes gunaikos. Ini woman atau wife, istri atau perempuan dewasa. Kemudian yang ketiga ada het lipsis atau tes lipseos. Ini tribulation, kesengsaraan, godaan, penganiayaan atau penindasan. Kemudian yang keempat ada het tugater atau tes tugatros. It's daughter ya, anak perempuan. Kemudian ada hetura. Ya, ini pintu ya. Hetura artinya pintu. Kemudian ada hemater atau tes matros ya. Ini gampang sekali, Kang. Hemater atau tes matros, mother ya, ibu. Kemudian ada pasangan dari ibu, ho pater atau tu patros ya, ayah. Kemudian ada
Hepistis atau tes pisteos, ini faith atau trust, iman atau kepercayaan. Kemudian ada tos kotos atau tus kotus, artinya kegelapan, dosa atau kejahatan ya, digabungkan dalam bahasa Inggris darkness. Oke, yang ke-10 ada he suneidesis atau tes suneideseos. Ya, ini kesadaran, kata hati atau hati nurani. Kemudian kata benda terakhir ada to udor atau tu udatos ya. Beda ya, jauh sekali ya. Ini to udor atau tu udatos. Bentuk nominatif dan genetifnya beda jauh. Oke, artinya air. Kemudian ada keterangan di situ. Ada kata keterangan semeron. Semeron artinya today atau hari ini. Nah, kemudian ada kata depan. Kata depan horis. Horis akan berguna ketika dia bertemu dengan kata benda genetif. Kata benda dengan kasus genetif. Dan dia akan diterjemahkan apart from atau without. Artinya tanpa atau terpisah dari. Oke, di situ ada 3 nomor. Nanti saya sampaikan di kelas yang mana saja yang perlu teman-teman kerjakan. Saya tahu teman-teman pasti akan berkeberatan kalau saya menyuruh teman-teman untuk mengerjakan ketiganya. Oke, terima kasih untuk perhatian dan kerjasama kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.